Selamat Selamat siang Bu siang, Bu Tatin, Tatin. bagaimana kabarnya? Selamat siang, Bu. Alhamdulillah, baik-baik saja, Bu. Ya, syukurlah kalau dalam keadaan baik. Ya, kita juga bersyukur ya hari ini dapat terlaksana kegiatan coaching. Namun sebelum nanti kegiatan coaching ini antara Coach Bu Tatin dan Coach Bu Gina, saya akan menyampaikan beberapa hal, di antaranya rubrik penilaian dari kegiatan coaching hari ini. Penilaian yang akan dilakukan nanti apakah kegiatan coaching ini berdasarkan alur tirta sudah sesuai atau belum berdasarkan alur tirta, yaitu menentukan tujuan, lalu identifikasi masalah, rencana aksi, sampai nanti tanggung jawab. Itulah rubrik penilaian dari kegiatan coaching hari ini. Selanjutnya saya juga mau menanyakan, yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Tatin sebagai coach? Ya, oke. Terima kasih, Ya, Bu. oke. Betul sekali bahwa saya ingin mencoba menggunakan alur tirta dalam pelaksanaan coaching ini, di mana mencoba menanyakan dulu nanti tujuannya seperti apa, mengidentifikasi setiap permasalahannya, lalu merencanakan aksinya seperti apa, dan tanggung jawab. Nah, lalu untuk kompetensi yang dikembangkan di sini memang ada 3 kompetensi yang dikembangkan, yaitu kehadiran penuh, lalu yang keduanya itu adalah mendengarkan aktif, lalu mengajukan pertanyaan berbobot. Sebetulnya ketiga-tiganya pengen dikembangkan ya Bu ya, tapi mungkin untuk saat Iya. ini saya ingin fokus dulu kepada mendengarkan aktif, karena saya ingin mencoba dulu kompetensi bagaimana saya bisa mendengarkan saya ketika menyelesaikan suatu permasalahan. Itu. Baik, berarti tadi ada 3 ya sebenarnya kompetensi yang ingin dikembangkan, namun tadi Bu Tatin juga sudah menyebutkan kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi, Iya, mendengarkan. Betul ya Bu ya? iya betul. Iya, jadi itu yang secara spesifik ingin diobservasi. Lalu indikator ketercapaiannya apa nih dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Indikator ketercapaiannya yaitu ketika saya sudah bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada koci, sehingga kocinya itu bisa mencari solusi dari permasalahan yang ada gitu. Jadi sebetulnya itu hal yang agak susah sebetulnya ya Bu ya, untuk bagaimana permasalahan itu diselesaikan oleh coachingnya sendiri, tidak dari saya gitu itu. Jadi mungkin saya harus bisa lebih bersabar untuk bisa membuat coaching mencari solusi dari permasalahannya. Mungkin itu indikatornya. Ya, baik sekali. Ya, baik sekali Bu Tatin. Ya, semoga lancar kegiatan coaching kali ini dan tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan coaching ini juga tercapai ya. Silakan Bu Tatin dan Bu Gina untuk melaksanakan kegiatan coaching. Ya, terima kasih Bu Eli. Bu Gina, apa kabar? Iya, iya, alhamdulillah baik Ibu. Lagi sibuk apa nih Bu Gina hari ini? Kebetulan hari ini saya sedang santai, lagi libur, jadi tidak terlalu sibuk. Alhamdulillah ya, Dan jadi ini, kita bisa iya, berbincang-bincang lebih lama mungkin ya. ya, insya Allah Bu bisa. Oke, profesi Bu Gina itu apa ya? Kalau saya boleh tahu sebelumnya. Profesi saya tuh sebagai guru SD di SDN 148 Cibaduyut. Saya mengajar kelas 1 Bu. Oh, luar biasa ya. Perlu kesabaran ekstra untuk bisa mengajar kelas 1 ya Bu ya. Ya, betul sekali Bu. Oke, Bu, apa nih yang ingin kita bicarakan dalam pembicaraan dalam sesi coaching kali ini nih?
Ya, begini Bu, saya tuh sedang ingin mencari solusi gitu Bu, atas permasalahan yang sedang saya hadapi, terutama di kelas saya. Di situ ada 2 siswa, mereka tuh sangat jarang sekolah. Jadi sekolahnya itu sehari sekolah, sehari tidak, sehari sekolah, sehari tidak. Mending ya kalau anak tersebut itu udah pintar gitu, akademiknya udah bagus. Ini mah membaca pun belum lancar. Oke, jadi tujuan pembicaraan kita bagaimana bisa menyelesaikan solusi ya atas permasalahan Ibu Gina sebagai guru yang mungkin sekarang sedang bermasalah dari segi ada anak yang jarang masuk sekolah gitu ya. Dari Iya, betul Bu. ya kalau dari segi akademis pun kurang karena memang mungkin itu efek juga ya dari jarang masuk ke sekolah itu. Iya. Nah, kira-kira nih, 2 anak ini sama Bu Gina pernah dilakukan pembicaraan dulu tidak sebelumnya untuk mengidentifikasi masalah anaknya? Pernah Bu, jadi awalnya ditanya dulu kedua anaknya, kenapa jarang sekolah? Alasannya tuh macam-macam, ada yang kesiangan, udah saya kasih tahu nggak apa-apa kesiangan juga masuk aja. Terus ada yang males, jadi dimotivasi juga ya si anak tuh kenapa baru kelas 1 udah males-malesan seperti itu, tapi masih tetap aja Bu. Ya, kira-kira nih usaha yang dilakukan oleh Bu Gina kalau untuk menyelesaikan permasalahan si anak ini, kalau ada skala dari 1 sampai 10 nih, kira-kira Bu Gina sudah melakukan sampai skala berapa nih? Mungkin saat ini baru sampai skala 6 Bu. Oke, skala 6. Target idealnya skala berapa nih, Bu? Di angka 9 Bu. Oke, di angka 9. Nah, kira-kira apa nih yang bisa dilakukan Ibu untuk mencapai angka 9 ini setelah Ibu mungkin sudah berbicara kepada kedua anaknya ya? Kira-kira apa yang bisa dilakukan? Mungkin saya harus memanggil orang tuanya ya, orang tua siswa keduanya itu untuk membuat komitmen supaya kita kolaborasi dengan orang tua, biar anaknya itu minimal rajin dulu sekolah. Nanti kalau sudah di sekolah, jadi gurunya yang menghadapi, mungkin mungkin anak tersebut tidak mau sekolah tuh karena pembelajaran sayanya yang kurang asik atau kurang menyenangkan. Di sini saya akan mencoba untuk memberikan pembelajaran yang bervariatif, yang membuat anak-anak senang, biar semangat untuk belajar. Kemudian apalagi ya, eh, memberikan tambahan juga kepada kedua anak karena sudah sangat jarang kan di semester 1 tuh sangat jarang masuk. Jadi harus diberikan pelajaran tambahan di luar jam sekolah. Bagus sekali apa yang ingin dilakukan Bu Gina untuk istilahnya memberi solusi kepada siswa yang jarang masuk ini ya. Kalau sebelumnya sudah dipanggil belum orang tua si kedua anak ini? Pernah dipanggil orang tuanya itu, tapi mereka tuh kayak yang udah taluk, udah menyerahkan ke ibu gurunya, mangga we Bu, telangkung ibu, saya mau udah angkat tangan seperti itu orang tuanya itu. Jadi orang tuanya itu seperti udah pasrah dan menyerahkan sepenuhnya ke sekolah. Oke, jadi di sini ada beberapa permasalahan mungkin ya. Yang pertama si anak memang jarang masuk, orang tua sudah dipanggil tapi orang tuanya juga malah menyerahkan hal ini kepada sekolah ya. Sebetulnya apa yang dilakukan Bu Gina itu sudah bagus sekali ya. Kira-kira nih apa lagi yang bisa dilakukan Bu Gina untuk menyelesaikan solusi ini? Selain tadi mungkin memanggil orang tua. Nah, apakah orang tuanya akan dipanggil lagi lalu membuat rencana baru atau seperti apa?
Ya Bu, sepertinya saya akan memanggil kembali orang tua tersebut, kemudian membuat komitmen. Jadi orang tuanya itu jangan menyerah, tapi kita sama-sama berkolaborasi untuk menyemangati anak tersebut. Ya, jadi mungkin di sini Bu Gina mau mencoba, ibu mencoba memotivasi anaknya di sekolah dan mencoba ke orang tuanya biar memotivasi di rumah. Mungkin seperti itu ya Ibu. Iya, betul sekali Bu. Ya, kira-kira ada hal lain lagi nggak yang bisa dilakukan selain tadi pemanggilan orang tua dan membuat rencana dengan orang tua? Ada hal lain selain pembelajaran mungkin nanti akan dibuat menarik biar anaknya bisa masuk sekolah. Mungkin berdiskusi dengan rekan sejawat, dengan sesama guru kelas 1 untuk mencari solusi lain. Bagaimana mengatasi hal yang seperti ini? Mungkin dari pengalaman guru-guru senior itu udah pernah mengalami hal yang sama. Nah, bagus sekali Ibu. Jadi mungkin itu hal yang sangat penting ya kita bisa sharing dengan guru senior biar mungkin saja pasti ada permasalahan yang sama yang kita bisa membuat solusinya bersama-sama. Kira-kira Ya, nih tadi Ibu sudah membuat beberapa planning ya untuk anak ini. Yang pertama tadi memanggil orang tua dan membuat rencana-rencana dengan orang tua tersebut. Lalu yang kedua akan membuat pembelajaran lebih menarik biar anaknya betah ada di sekolah gitu. Dan yang ketiga ya. nanti akan berdiskusi dengan guru-guru senior. Nah, kira-kira kapan Ibu mau mulai mencoba hal ini? Saya akan mencoba di hari Senin sekarang ya, karena hari ini sedang libur dan Iya. masuk kembali hari Senin, jadi langsung saya akan coba Bu. Wah, bagus sekali. Langsung bersemangat, Senin masuk langsung mencobakan hal tersebut ya Bu ya. Ya, Mudah-mudahan anaknya segera bisa sekolah lagi gitu dan tidak bermalas-malasan lagi. Kira-kira nih Bu, ada nggak orang yang bisa istilahnya menjaga komitmen Ibu untuk menjalankan rencana aksi ini nih? orang tuanya. Ya, selain orang tua, apakah ada lagi mungkin? Mungkin rekan sejawat yang bisa mengingatkan ketika sayanya udah ngedown atau mulai menyerah, teman sejawat menyemangati untuk mencoba lagi dan mencoba lagi. Oke, siap Ibu. Semoga apa yang akan Ibu lakukan itu berhasil. Kita nanti akan mulai berbincang-bincang lagi mungkin seminggu ke depan ya Bu. Saya pengen tahu efeknya yang 3 hal yang tadi Ibu lakukan, bagaimana efeknya terhadap anak tersebut. Ya, amin Bu. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama Ibu. Ya, mungkin itu Bu Eli, mangga saya serahkan ke pengamat lagi. Baik. Ya, terima kasih buat Tatin dan Bu Gina untuk kegiatan coaching yang sudah dilakukan. Baik, mungkin saya akan menanyakan kembali kepada Bu Tatin sebagai coach. Hal apa yang sudah dilakukan tadi saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Mungkin hal-hal yang saya lakukan adalah yang pertama saya mencoba mengidentifikasi dulu permasalahan lewat pertanyaan-pertanyaan. Lalu yang kedua saya mencoba mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang menggiring si coach untuk melakukan aksi-aksi sehingga solusinya itu dari coach sendiri bukan dari saya gitu. Saya hanya membuat pertanyaan-pertanyaan saja. Mungkin itu keberhasilannya. Iya, terima kasih Bu Tatin ya. Tadi juga saya mencatat beberapa hal dari kegiatan coaching yang sudah dilakukan. Kegiatan coaching dilakukan ini lebih banyak coaching yang bercerita sampai akhirnya coaching juga yang menemukan apa rencana untuk kedepannya yang bisa dilakukan. Tadi dari coach sendiri sudah lebih banyak mendengar secara aktif,
termasuk dari menanyakan kira-kira sekarang tadi posisi Koci itu usaha yang dilakukan skala 1 sampai 10 di angka berapa dan mau angka berapa yang dicapai. Nah, salah satunya mungkin itu tadi yang saya catat. Jadi kegiatan mendengarkan aktif tadi yang menjadi kompetensi yang mau dikembangkan oleh coach juga sudah dilaksanakan dengan baik. Jadi coach yang lebih berperan aktif ya di sini. Iya. Lalu kira-kira kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan oleh coach sebagai di sini Bu Tatin berdasarkan hasil dari kegiatan coaching yang barusan dilakukan? Mungkin kompetensi, kalau tadi saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif, nanti lebih kepada kompetensi bagaimana membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, karena itu hal yang sulit juga ketika si coachingnya mulai bingung dengan apa solusinya. Nah, kita juga harus bisa mencari solusi tapi tidak memberikan secara langsung, tapi kita harus memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik atau trigger kepada coachingnya, sehingga coachingnya sendiri yang istilahnya mendapatkan solusi dari permasalahannya. Jadi mungkin itu next untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan selanjutnya. Baik, ya baik sekali. Dengan pertanyaan tadi, kegiatan coaching hari ini kita akhiri dan semoga semua rencana aksi yang tadi sudah direncanakan dapat berjalan dengan baik. Terima kasih untuk Bu Tatin sebagai coach, juga Bu Gina sebagai coachee. Ya, sampai berjumpa lagi di kegiatan coaching berikutnya. Sama-sama. Terima kasih Bu Eli, Bu Gina. Alhamdulillah baik Bu Tatin. Ya, Bu Gina, dalam sesi coaching kelas kali ini, saya di sini sebagai pengamat untuk sesi coaching ini, di mana dalam sesi coaching ini ada hal yang perlu diperhatikan, di mana biasanya dalam coaching ini kita menggunakan alur tirta, yaitu bagaimana menentukan tujuan dari coaching, identifikasi permasalahan, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, selain hal itu ada hal yang perlu dikembangkan dalam kompetensi coaching, di mana kita harus bisa mendengarkan secara aktif, lalu membuat pertanyaan berbobot, dan juga bagaimana kita bisa melaksanakan kehadiran secara penuh. Kira-kira nih dari 3 hal ini Bu Gina mau mengembangkan kompetensi yang mana? Ya, saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Oke, berarti mendengarkan aktif dan kehadiran penuh ya kompetensi yang ingin dikembangkannya. Lalu ya, untuk melihat keberhasilan dari coaching ini, kira-kira Bu Gina apa indikatornya nih? Indikatornya ketika saya dapat membimbing yang di coaching supaya dapat solusi atas permasalahan yang coaching hadapi, namun permasalahan tersebut solusinya itu didapatkan dari coaching, bukan dari saya. Seperti itu. Siap, bagus sekali Bu Gina, dimana kita harus bisa nge-trigger bagaimana si coaching itu mempunyai solusi ya. Oke Bu Gina, kita mulai saja sesi coachingnya. Silakan Bu Gina dan Bu Yulia untuk melaksanakan sesi coachingnya. Ya, baik Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Gina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yulia. Bagaimana kabarnya sekarang, Bu Gina? Alhamdulillah, baik Bu. Sekarang lagi sibuk apa, Bu? Kebetulan hari ini saya sedang tidak sibuk karena sedang di rumah aja, libur. Oh, alhamdulillah ya. Apakah Ibu punya waktu luang untuk saya diskusi gitu Bu, atau konsultasi tentang pembelajaran di kelas? Boleh Bu, silahkan, kebetulan saya ada waktu luang. Ya begini Bu, saya ingin konsultasi tentang permasalahan yang ada di dalam kelas saya.
kebetulan kan saya mengajarnya kelas 1 ya. Iya. Nah, saat ini ketika mengajar di kelas 1, setelah saya melewati 1 semester ya, bahkan sekarang mau masuk ke semester 2, saya masih merasa kebingungan. Karena dari satu kelas itu kan ada 30 siswa ya yang saya tangani. Nah, ternyata dari 1 semester ini ada 3 orang siswa yang masih belum mengenal huruf, apalagi untuk membaca kalimat ya. Nah, kira-kira bagaimana ya Bu ya dengan permasalahan yang saya alami ini? Oh, jadi seperti itu. Jadi apa yang Bu Yulia harapkan dari pertemuan kita pada siang hari ini, Bu? Ya, saya ingin mendapatkan pencerahan Bu, ataupun solusi ya, bagaimana cara mengatasi anak-anak yang saya hadapi ini. Barangkali Ibu mempunyai cara-cara khusus atau trik-trik khusus untuk penanganannya. Menurut Bu Yulia, mengapa anak-anak itu mengalami kesulitan dalam mengenal huruf-huruf? Kalau menurut hasil dari pengamatan ya Bu ya, hasil dari pengamatan selama 1 semester ini, kemudian hasil dari pendampingan saya selama 1 semester ini, anak-anak itu mengalami kesulitan dalam mengenal huruf. Kemudian anak-anak juga mengalami kendala bagaimana mengingat gitu ya, mengingat huruf-huruf yang dibacanya. Padahal itu sudah diulang-ulang Bu setiap hari, terus di rumahnya juga, tetapi masih saja ada kesulitan. Apa menurut Ibu minat membaca anak itu kurang? Nah, sebetulnya kalau dilihat dari segi minat, anak-anak besar ya Bu ya minatnya. Karena apa? Dilihat kalau misalnya di sekolah kan ada pojok baca. Nah, disediakan buku-buku bacaan ya Bu ya bergambar. Nah, anak-anak kalau diminta untuk membaca, melihat buku itu senang. Mereka pada semangat gitu melihat buku-buku itu. Tapi hanya membaca gambarnya saja, hanya melihat gambarnya saja. Karena mereka nggak bisa untuk membaca kalimatnya apa, hurufnya apa, gitu. Nah, kira-kira yang menyebabkan kesulitan mereka dalam mengenal huruf itu apa, Bu? Kayaknya kalau selama ini dari pengamatan tadi ya Bu ya, jadi anak-anak itu mengalami kesulitan mengingat gitu. Jadi daya ingat dalam menghafal huruf itu perlu kerja keras gitu. Misalnya kita berikan pengenalan, ini huruf A, huruf vokal dan huruf konsonan. Tetapi setelah diulang-ulang, pada saat itu memang dia bisa. Tapi misalnya kita loncat dengan huruf yang lain, itu sudah tidak bisa lagi gitu karena gak hafal apa yang dia baca dan apa yang dia lihat gitu. Kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan agar anak-anak itu bisa membaca dan mengenal huruf, Bu? Kalau selama ini saya di kelas ya melakukan pembimbingan lebih gitu Bu ya, memberikan pendampingan lebih, kemudian anak-anak juga diberikan istilahnya ke orang tuanya untuk dibimbing di rumahnya. Nah, supaya lebih terbimbing lagi, supaya lebih cepat gitu ya daya tangkap terhadap pengenalan huruf-huruf, kemudian bisa cepat mengenal kata-kata juga gitu Bu. Baik, Bu, kita garis bawahi ya, Bu. Berarti Bu Yulia ini sudah dapat melaksanakan bimbingan membaca. Betul seperti itu, Bu? Ya, betul Bu. Selama ini saya memberikan pendampingan khusus ya tadi ke anak-anak, terus memberikan tambahan waktu juga, terus mencari metode-metode baru yang bisa diterapkan di anak-anak yang memang kesulitan ini gitu. Mencari media yang menarik, kemudian kerjasama dengan orang tua supaya orang tuanya lebih memperhatikan di rumahnya. Gitu. Nah, apa yang Bu Yulia rencanakan ke depan, Bu? Yang Ibu rencanakan ke depan? Kalau yang saya rencanakan untuk menghadapi anak-anak ini, itu yang pertama saya akan berkomunikasi ya dengan kepala sekolah tentang kondisi anak-anak yang memang belum bisa membaca gitu. Khawatirnya ketika nanti menjelang akhir mereka masih belum bisa membaca juga. Kemudian saya juga akan meminta izin kepada kepala sekolah untuk memberikan tambahan waktu. Misalnya yang tadinya belajar hanya sampai jam 9.30, nanti anak-anak belajar sampai jam 10.30.
Kemudian selain itu juga saya akan melakukan mencari gitu ya, mencari berbagai metode, mencari referensi media untuk mempercepat anak-anak agar mereka bisa lebih lebih cepat mengenal huruf, lebih cepat membaca, dan juga bisa memahami gitu isi teks dari setiap bacaan yang mereka baca. Sudah atau ada lagi Bu yang bisa dikembangkan? Selain itu, ini juga Ben, komitmen saya terhadap yang tadi saya lakukan. Mungkin saya akan selain tadi memberikan tambahan waktu, kemudian dalam kelas juga saya akan memperhatikan lebih gitu ya anak-anak itu, karena yang kesulitan membaca ini kan tinggal 3 lagi. Nah, yang 3 lagi ini mereka diberikan waktu intensif gitu untuk pengenalan huruf, untuk pengenalan kata, pengenalan kalimat, ataupun saya memberikan ibu Sabtu kemarin sudah berjalan, jadi ada ribet log. Jadi ribet log itu khusus diberikan kepada anak-anak yang memang belum bisa membaca ini gitu. Ya Bu, sudah bagus sekali ya rencana Ibu seperti komunikasi dengan kepala sekolah, menceritakan, kemudian meminta izin juga untuk memberi waktu tambahan ya untuk anak-anak yang kurang dalam membaca dan mencari metode untuk cepat mengenal huruf. Itu udah bagus sekali Ibu. Nah, dari sini siapa aja yang dapat membantu Bu Yulia dalam menjaga komitmen ini? Kalau selama ini yang bisa saya berdayakan gitu Bin, membantu saya di kelas dalam menangani anak-anak ini, yang pertama saya meminta bantuan dari kepala sekolah, karena kepala sekolah ini alhamdulillah ya senang ke anak-anak. Kemudian kepala sekolah di saya alhamdulillah terbuka, jadi beliau sengaja gitu, silakan kita anak-anak yang memang belum bisa membaca, nanti ibu akan bantu gitu ke kelas untuk penanganannya. Terus yang kedua, saya juga meminta bantuan kepada orang tua siswa, di mana karena mereka itu kan lebih banyak waktu dengan orang tua, sedangkan dengan kita hanya seperempatnya gitu, sedangkan dengan orang tua. Jadi meminta orang tua untuk memberikan buku mungkinnya untuk mengajarkan membaca, kemudian untuk memberikan waktu pendampingan yang lebih gitu kepada anak-anaknya. Nah, kemudian yang ketiga yang dapat membantu saya di sekolah ini yaitu teman yang dia bagian perpustakaan. Karena kalau bagian perpustakaan insya Allah gitu ya, dia mengetahui bagaimana cara mengenalkan bacaan, bagaimana cara mengenalkan huruf mungkin kepada anak-anak yang belum bisa ini. Gitu. Ya, baik Bu, bagus sekali rencananya. Nah Bu, saya tunggu ya Ibu atas perkembangan yang ingin Ibu laksanakan ini di 1 minggu ke depan. Kalau Ibu melaksanakan ini mau kapan Bu? Insya Allah secepatnya Ibu ya, inginnya sih di minggu ini, karena sebentar lagi kan kita mau kenaikan kelas ya. Saya khawatir anak-anak yang 3 ini nanti tinggal di kelas 1 gitu. Sedangkan yang saya harapkan dari kelas 1 ini semuanya naik ke kelas 2. Gitu. Ya, bagus sekali Ibu. Apa solusi yang telah Ibu dapatkan gitu ya. Selamat mencoba, semoga berhasil ya Bu, dan saya tunggu ya minggu depan perkembangan dari yang sudah Ibu laksanakan. Ya baik Bu Gina, terima kasih ya Bu Gina. Setidaknya setelah saya ngobrol dengan Ibu, saya menjadi menambah solusi, menambah lega gitu ya Bu, hati saya yang selama ini bingung, selama ini bagaimana cara mencari solusinya. Mudah-mudahan setelah ngobrol dengan Ibu, setelah diskusi dengan Ibu, mendapatkan pencerahan baru dan saya bisa melaksanakan apa yang saya diskusikan tadi dengan Ibu, bisa dipraktekkan langsung dengan anak-anak di kelas ya Bu. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama Bu Yulia. Ya, oke. Terima kasih Bu Gina, Bu Yulia. Tadi apa yang ingin dikembangkan oleh Bu? Terima kasih Bu Gina, Bu Yulia. Tadi apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Gina yaitu tentang mendengarkan aktif dan kehadiran penuh,
sudah dilaksanakan, di mana Bu Gina di sini tidak pernah memotong pembicaraannya Bu Yulia ya. Jadi full mendengarkan dulu keseluruhan pembicaraan dari coachingnya. Nah, lalu kira-kira nih setelah menurut Ibu apa yang dilakukan tadi, apa yang sudah dikembangkan oleh Ibu sendiri? Yang sudah saya dikembangkan ya, mungkin yang tadi kehadiran penuh. Di sini saya mencoba memfokuskan diri saya kepada Koci supaya dapat mendengarkan sepenuhnya apa yang dikeluhkan oleh Koci. Kemudian mendengarkan aktif juga telah saya lakukan. Namun ada satu hal yang perlu saya tingkatkan lagi, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, karena ini tuh perlu pengembangan dan perlu latihan lagi ya Bu. Ya, jadi mungkin hal yang akan dikembangkan ke depannya yaitu tadi ya, bagaimana bisa membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk coachingnya, sehingga coachingnya bisa mengarahkan ke solusi yang ingin dicapainya. Seperti itu ya Bu ya? Iya betul Ibu. Ya oke, untuk sesi coaching kali ini mungkin sudah selesai, di mana tadi sudah dilaksanakan pertanyaan coach sama coach, plus tadi apa yang harus dikembangkan dari coaching ini, yang tadi kehadiran penuh, lalu bagaimana bisa mendengarkan aktif, dan bagaimana bisa istilahnya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu hal-hal yang akan dikembangkan untuk selanjutnya. Kita tutup sesi coaching ini. Terima kasih Bu Gina dan Bu Yulia. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Yulia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Gina. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana kabar Ibu juga? Alhamdulillah Bu Yulia, saya baik. Ibu, di sini kita akan melakukan coaching ya. Di sini saya sebagai pengamat, Bu Yulia sebagai coach, dan Bu Eli sebagai coach. Sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu rubrik penilaian yang ingin saya lakukan ya Bu. Di sini saya akan mengamati apakah sudah sesuai atau belum dengan alur Tirta, tujuannya, kemudian identifikasi masalahnya, rencana aksi, dan tanggung jawabnya. Apakah Ibu akan melakukan itu, nanti saya akan mengamati. Kemudian saya akan menyampaikan dulu kompetensi coaching yang ingin dikembangkan oleh Ibu. Di sini ada 3 kompetensi, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Di sini kompetensi apa yang sangat ingin Ibu kembangkan? Di sini kompetensi yang akan dikembangkan yaitu kehadiran penuh ya Bu ya, dan juga mendengarkan aktif. Oh iya, berarti kompetensi yang ingin Ibu kembangkan saat ini adalah kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Dari indikator ketercapaian pengembangan yang ingin Ibu dapatkan dari proses coaching ini, apa saja Bu? Yang pertama yaitu saya ingin menjadi bagian solusi ya dari permasalahan yang dihadapi oleh coach. Kemudian yang kedua, dari hasil diskusi ini ada aksi nyata yang nanti akan dilakukan. Ya, bagus sekali Bu. Semoga berhasil. Silahkan dilaksanakan. Silahkan pada Bu Yulia dan Bu Eli. Ya, terima kasih Bu Gina. Selamat pagi Bu Eli. Selamat pagi Bu Yulia. Bagaimana kabarnya Bu? Kabar baik Bu. Ibu Yulia gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu. Ya, terima kasih Bu Eli sudah menyediakan waktu untuk kegiatan coaching kita pagi ini. Sama Bu Yulia, terima kasih juga sudah bersedia menjadi coach pada kegiatan coaching kali ini ya Bu. Ya baiklah, apabila
Ibu sehat, terus semangat ya Bu ya untuk melakukan coaching ini. Nah, saya ada beberapa mungkin pertanyaan yang akan diajukan kepada Ibu. Kira-kira apa yang Ibu harapkan dari kegiatan coaching kita hari ini? Harapan saya dari kegiatan coaching ini, saya bisa mendapatkan solusi Bu dari permasalahan yang sering saya hadapi saat memberikan pembelajaran di dalam kelas. Bagus Bu ya, mudah-mudahan kita sama-sama dapat menemukan pemecahan masalah dari masalah ini ya Bu ya. Amin. Nah, kemudian bagaimana kegiatan pembelajaran yang Ibu jalani akhir-akhir ini? Pembelajaran di kelas matematika Bu saat saya mengajar, menurut saya sudah berlangsung dengan cukup baik ya. Anak-anak aktif dalam pembelajaran, mereka berani bertanya, berani mengemukakan pendapat, dan terlihat berusaha untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Wah, bagus sekali ya Bu ya. Saya senang mendengarnya dengan keaktifan di kelas Ibu ya. Namun tidak semua Bu aktif dalam pembelajaran. Ada satu murid saya ini seringkali terlihat tidak antusias dalam mengikuti pembelajaran. Seringkali didapati mengantuk dan tertidur Bu saat mengikuti pembelajaran matematika di kelas. Seperti itu ya Bu ya. Nah, bagaimana penanganan yang Ibu berikan kepada siswa tersebut? Penanganan yang sudah saya berikan, saya sudah memanggil secara personal, saya bicara kepada siswa tersebut. Lalu saya juga sudah melakukan pemanggilan terhadap orang tuanya, Bu. Nah, ketika sudah dipanggil, kira-kira apa penjelasan dari siswa tersebut, Bu? Siswa tersebut meminta maaf, Bu, dan mengemukakan alasannya tertidur saat pembelajaran itu karena ia mengantuk dan ia kurang memahami materi yang disampaikan saat itu. Begitu yang ia sampaikan, Bu. Oh, iya. Lalu bagaimana respon orang tuanya, Bu, saat Ibu menginformasikan bahwa anak tersebut itu sering tidur dalam pembelajaran? Orang tuanya memberikan informasi juga kepada pihak sekolah bahwa ya wajar anaknya sering mengantuk di sekolah sampai tertidur karena memang orang tuanya itu sering mendapati anak ini sampai larut malam masih menggunakan handphone. Dan akhirnya ketika diberitahu dan sudah mengetahui bahwa anaknya tertidur saat pembelajaran berlangsung, orang tuanya mengambil tindakan untuk HP anak tersebut diambil saat sudah jam tidur dan pagi-pagi diberikan kembali untuk beraktivitas. Seperti itu, Bu. Iya. Nah, apakah dengan bicara secara personal tadi dengan anak tersebut dan juga melakukan pemanggilan ya kepada orang tua itu, masalahnya sudah teratasi atau belum, Bu? Belum, Bu. Jadi sampai saat ini anak tersebut masih seringkali terlihat kurang antusias. Lalu beberapa kali juga masih didapati tertidur dalam pembelajaran. Meskipun tadi kalau diinformasikan oleh orang tuanya HP-nya sudah diambil saat waktunya jam tidur. Seperti itu, Bu. Kalau tadi saya dengar ya dari Ibu, jadi menyampaikan alasan dari siswa tersebut mengapa ia tertidur di kelas. Karena alasannya ia mengantuk ya dan kurang memahami materi yang disampaikan. Apakah benar, Bu? Iya, benar, Bu, seperti itu. Nah, apakah masalah siswa tersebut saat sulit memahami materi yang disampaikan sudah coba diatasi, Bu? Mungkin belum ya, Bu ya. Sampai saat ini ya saya masih menggunakan cara mengajar saya seperti biasanya. Nah, kalau menurut Ibu, langkah seperti apa yang dapat membantu siswa ini untuk antusias mengikuti pembelajaran di kelas?
Nah, mungkin kalau informasi tadi saya ingat dari orang tuanya, anak ini kan tidur larut malam karena bermain dengan gadgetnya, handphonenya. Nah, mungkin selama ini saya juga kurang memperhatikan saat anak ini antusias mengikuti pembelajaran, apakah saat saya menggunakan media ajar handphone anak ini antusias atau tidak kan? Karena ya tadi kalau dengar cerita dari orang tuanya anak ini begitu senang menggunakan handphonenya. Nah mungkin untuk kedepannya ya saya akan lebih memperhatikan bila saya menggunakan media ajar menggunakan handphone, apakah anak ini lebih antusias atau tidak gitu berhubungan dengan informasi tadi yang disampaikan oleh orang tuanya. Ya, langkah yang Ibu ambil sangat baik ya Bu ya. Nah, lalu bagaimana Ibu akan mendesain pembelajaran ke depannya? Ya, mungkin saya akan menggunakan media ajar yang lebih bervariasi dalam proses pembelajaran, termasuk media ajar menggunakan teknologi. Nah, yang saat ini semua anak-anak punya dan dibawa ke sekolah itu handphone. Jadi mungkin saya akan memvariasikan pembelajaran dengan media ajar handphone ini. Mungkin contohnya seperti menggunakan aplikasi Kahoot, Quizzes untuk menyampaikan materi atau anak-anak berlatih soal. Seperti itu, Bu. Luar biasa sekali ya usaha Ibu yang akan diberikan kepada anak-anak untuk mendesain pembelajaran sedemikian rupa ya Bu ya, agar siswa-siswinya bisa belajar lebih antusias lagi gitu dalam mengikuti pembelajaran. Nah, sekarang apa komitmen yang akan Ibu lakukan terkait rencana aksi ke depan, Ibu? Ya, komitmen yang akan saya lakukan, saya akan konsisten juga melakukan refleksi Bu di setiap akhir pembelajaran untuk mengetahui bagaimana perasaan atau adakah saran dan masukan dari siswa-siswi mengenai pembelajaran yang mereka ikuti. Dan dari refleksi tersebut, saya akan menyesuaikan dan menyiapkan pembelajaran yang lebih baik untuk selanjutnya. Saya setuju ya dengan Ibu, jadi setiap ini diadakan refleksi, karena refleksi itu sangat penting ya Bu ya. Nah, dukungan apa yang Ibu butuhkan untuk melaksanakan atau melakukan rencana aksi tersebut? Mungkin dukungan dalam berkolaborasi ya Bu antara orang tua siswa, kepala sekolah, juga rekan-rekan guru lainnya dalam penanganan siswa-siswi di sekolah, khususnya siswa-siswi yang memiliki masalah dalam akademik. Seperti itu Bu. Wah, sangat baik itu Bu ya. Semoga apa yang Ibu rencanakan di dalam rencana aksi ini bisa berjalan lancar dan juga bisa berhasil ya Bu ya. Terima kasih Bu Yulia. Iya, sekarang saya lebih tenang Bu, karena saya tahu apa yang harus saya lakukan ke depannya. Ya, sama-sama Bu, terima kasih juga ya atas waktunya dalam kegiatan coaching kita hari ini. Ya, ya terima kasih. Bagus sekali Bu Yulia. Tadi Ibu dari 3 kompetensi coaching ini Ibu sudah melaksanakan ya kehadiran penuh di sini. Ibu sudah memfokuskan diri Ibu untuk menanya kepada coach, kemudian mendengarkan aktif juga. Ibu sudah melaksanakan dengan tidak memotong pembicaraan ketika coach menceritakan permasalahannya. Di situ Ibu tidak memotong pembicaraan coach. Kemudian Ibu juga sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, terima kasih Bu Gina. Nah, dari yang tadi sudah disampaikan, apa indikator ketercapaian pengembangan yang ingin Ibu inginkan untuk lebih baik lagi?
dari semua indikator yang ingin dicapai, yaitu ingin memberikan pertanyaan yang lebih berbobot lagi ya Bu, sehingga bisa menghasilkan solusi-solusi gitu ya dari permasalahan. Ya, bagus sekali Bu. Tadi juga Ibu sudah bagus ya, sudah melaksanakan alur tirta seperti ada tujuannya, terus ada identifikasi masalahnya juga, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan? Yang tadi ya, yang 3 itu tadi ya Bu ya? Ya, tadi kan Bu Ali sudah mendengarkan aktif gitu ya Bu, terus kehadiran itu sepertinya sudah bagus Bu. Ya, berarti sudah bagus ya. Terima kasih Bu Yulia sebagai coach dan Bu Eli sebagai coach. Terima kasih. Terima kasih Bu Gina, Bu Yulia. Selamat siang Bu Eli. Selamat siang Bu Yulia. Ya, bagaimana kabarnya Bu? Baik Bu, sehat. Ya, alhamdulillah ya Bu ya. Untuk kali ini kita akan melakukan kegiatan coaching ya, di mana Bu Eli sebagai coach dan juga Bu Tatin sebagai coachee dan saya sebagai pengamat. Ya, semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar, dan juga sebelum itu saya mau menyampaikan tentang rubrik penilaian yang akan dilakukan nanti ketika saat menjadi coach dan juga coachee. Nah, di sini yang akan dilakukan ketika coachee ini yaitu yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur tirta dari kegiatan coachee hari ini. Kemudian yang kedua, menyampaikan tujuan yang akan dicapai. Kemudian yang ketiga, adanya identifikasi masalah. Kemudian adanya rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, itu mungkin ya Bu ya. Kemudian yang selanjutnya, kompetensi apa yang akan dikembangkan dalam kegiatan coaching kita hari ini. Nah, di sini kan ada 3 ya kompetensi yang harus kita kembangkan, di mana yang pertama yaitu mendengarkan dengan aktif, kemudian yang kedua kehadiran secara utuh, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari kegiatan yang akan kita lakukan, kira-kira Bu Eli, indikator apa atau keberhasilan apa yang akan Bu Eli lakukan sebagai coach? Ya, mungkin kompetensi yang akan saya kembangkan sebagai coach pada kegiatan coaching hari ini, kehadiran penuh dan mendengarkan aktif, Bu. Ya, baik Bu, kompetensi yang akan Ibu kembangkan yaitu tadi ya mendengarkan aktif dan juga kehadiran secara penuh ya. Nah, kira-kira dari indikator kompetensi yang tadi Ibu akan lakukan, apa yang harus dilakukan gitu Ibu oleh seorang coachee ke depan gitu. Ya, mungkin dalam kegiatan coaching ini saya akan mendengarkan bagaimana cerita atau permasalahan yang sedang dihadapi oleh coachee, lalu memberikan coachee pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga dari coachee sendiri nanti akan nampak solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Seperti itu Bu. Baik Bu, bagus sekali ya Bu ya. Marilah kita buka kegiatan hari ini ya Bu. Silahkan Ibu Eli dapat memulai kegiatan coach hari ini. Terima kasih Bu Yulia. Ya, selamat siang. Apa kabarnya Ibu Tatin? Siang Bu Eli, alhamdulillah kabar saya baik-baik saja Ibu. Iya, syukurlah kalau Bu Tatin dalam keadaan baik dan sehat ya. Penuh semangat pastinya untuk menjalani kegiatan coaching pada hari ini. Lagi sibuk apa kegiatan yang sedang dijalani akhir-akhir ini, Bu? Mungkin saya seperti pada guru umumnya ya Bu ya, kesibukan mengajar, membimbing anak-anak, lalu biasalah membuat administrasi pembelajaran Bu. Iya, wah cukup banyak ya kegiatan yang harus dilakukan sehari-hari ya Bu? Iya betul Bu. Iya. Gimana? Apa yang ingin
diperoleh nih atau tujuan dari pembicaraan kita hari ini? Jadi gini Bu, akhir-akhir ini saya tuh merasa jenuh dengan pengajaran yang saya lakukan dan saya pun ketika melihat anak-anak mereka juga sepertinya bosan dengan pembelajaran yang saya lakukan. Nah, jadi saya ingin melaksanakan coaching hari ini, saya ingin punya ide untuk membuat pembelajaran biar lebih bervariasi lagi Bu, biar jadi saya tidak jenuh ketika mengajar. Oke, jadi Bu Tatin berharap dari kegiatan coaching kali ini dapat menambah ide ya Bu ya, menambah referensi, metode mengajar sehingga lebih bervariasi dan tidak membosankan. Iya, betul. Kalau biasanya Bu Tatin mengajar itu pakai cara atau metode apa saja? Biasanya sih saya mengajar pakai metodenya ekspositori atau ceramah. Nah, nanti setelah saya menjelaskan, anak-anak diberikan latihan gitu. Jadi lebih banyak mungkin lebih ke teaching center gitu ya. Saya sebagai guru banyak berpusat kepada saya. Itu mungkin Bu. Oke, lalu dari metode mengajar yang tadi Bu Tatin sudah jelaskan, metode ceramah, bagaimana hasil dari pengajaran seperti itu Bu? Nah, itu dia Bu, ketika saya mengajar pakai metode itu, sepertinya anak-anak itu merasa bosan gitu Bu, ketika belajar dengan saya. Dan saya ketika mengobservasi ekspresi anak-anak, sepertinya mereka kurang bersemangat belajar dengan hal yang seperti itu Bu. Baik, kalau selama ini Bu Tatin mengajar anak-anak, pernah tidak satu saat, wah dilihat anak-anak senang dan semangat mengikuti pembelajaran bersama Bu Tatin. Nah, kira-kira kapan anak-anak merasakan senang saat pembelajaran bersama Bu Tatin? Sepertinya mungkin ketika saya pernah sih, saya melihat anak-anak itu begitu bersemangat ketika saya menggunakan metode window shopping, Bu. Saya melihat anak-anak itu begitu aktif gitu. Oke, metode window shopping itu seperti apa, Bu? Jadi metode window shopping itu saya bagi dulu anak-anak jadi beberapa kelompok sesuai banyaknya subbab yang ingin saya ajarkan. Kalau tidak salah dulu tuh ada 5 subbab yang ingin diajarkan kepada anak-anak. Jadi saya membagi kelas menjadi 5 kelompok. Nah, setelah itu anak-anak diberi satu subbab untuk mereka membuat presentasi. Jadi satu kelompok, satu subbab, tapi dalam satu subbab yang mereka harus presentasikan, saya berikan pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk mereka membuat alur bagaimana mereka nanti membuat presentasinya. Dan presentasinya mereka buat dalam bentuk tulisan di karton gitu. Nah, lalu setiap kelompok nanti presentasinya itu menempelkan karton-karton itu di dinding. Nah, setelah itu nanti ada satu anak yang menjaga untuk mempresentasikan ke kelompok lain dan anak-anak yang lainnya itu mereka berkeliling ke kelompok yang lain untuk melihat ada subbab-subbab apa saja yang ada di kelompok lain. Nah, jadi ada satu anak yang berjaga dan sisanya mereka berkeliling. Nah, setelah semua kebagian untuk berkeliling ke semua kelompok, itu nanti anak-anak dikumpulkan lagi, lalu diberikanlah pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui sejauh mana nih pemahaman anak-anak tentang materi yang sedang dibahas. Nah, dari sana saya melihat anak-anak itu begitu aktif gitu dengan metode yang window shopping ini, di mana anak-anak begitu antusias, lalu pembelajaran tidak hanya berpusat kepada saya, tapi pembelajaran itu berpusat kepada anak-anak, di mana anak-anak yang mencari materinya, lalu menjawab, lalu mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada ketika membahas materinya. Mungkin itu Bu yang pernah saya lakukan dan menurut saya itu membuat anak-anak sangat-sangat senang belajar bersama saya Bu. Iya,
Jadi kalau tadi saya dengarkan cerita Bu Tatin menggunakan metode window shopping itu, saya rangkum anak-anak jadi aktif ya Bu ya dalam pembelajaran Iya betul. dan merasa senang, betul Bu? Iya betul. Anak-anak Iya, jadi begitu aktif, senang, dan pembelajaran itu tidak terasa waktunya. iya. Nah berarti metode window shopping itu bisa dilaksanakan kembali Bu kepada anak-anak ya? Oh iya betul Bu. Sepertinya itu bisa saya gunakan kembali ketika nanti pembelajaran, ketika saya jenuh mengajar dengan metode ceramah. Iya. Nah kalau boleh tahu, Ibu dapat ide pembelajaran menggunakan window shopping itu dari mana? Nah, saya mendapatkan ide itu dari YouTube Bu. Kebetulan saya lagi lihat-lihat film, ternyata ada ketika itu selesai, lalu ada tentang pembelajaran. Saya coba lihat, oh ternyata tentang metode window shopping ini, dan kira-kira itu bagus untuk diterapkan di pembelajaran. Jadi saya coba menerapkannya di pembelajaran. Jadi awalnya saya dapat idenya itu dari YouTube Bu. Oke, berarti Ibu dapat referensi mengenai pembelajaran video shopping itu dari YouTube. Nah, kira-kira Ibu bisa mencari referensi lainnya, metode mengajar yang lainnya tidak dari YouTube. Sepertinya bisa sih Bu, saya mencari metode lainnya dari YouTube. Juga mungkin selain dari YouTube, saya bisa mencari Google mungkin ya tentang metode-metode mengajar. Lalu juga saya mungkin coba searching buku-buku tentang metode mengajar. Mungkin dengan seperti itu saya bisa mendapatkan ide kali ya Bu ya dengan pembelajaran baru yang bisa diterapkan di kelas seperti itu. Iya, jadi Ibu sekarang punya referensi metode pembelajaran yang pernah Ibu lakukan sebelumnya dan berhasil ya membuat anak-anak aktif dan senang. Juga sekarang juga Ibu bisa mencari lebih banyak lagi referensi tadi dari YouTube, juga dari membaca buku, dari Google, seperti itu ya Bu Tatin ya? Iya betul Bu. Jadi saya sekarang punya ide nih dengan biar pembelajaran tidak bosan, saya bisa menggunakan metode yang lalu yang mungkin membuat anak senang. Lalu saya bisa cari-cari lagi referensi di YouTube, di Google, ataupun di buku-buku tentang metode mengajar nih Bu. Iya. Mulai kapan nih Bu Tatin mau mulai mencari-cari referensi tentang metode pembelajaran? Kayaknya mulai besok kali Bu, biar saya nanti kalau hari Senin mengajar sudah langsung dengan metode mengajar yang baru Bu. Wah, semangat ya Bu ya. Iya betul. Bagus sekali. Kira-kira siapa yang bisa membantu, mendukung Bu Tatin atau mengingatkan, membimbing Bu Tatin dalam menggunakan metode-metode pembelajaran ini? Kayaknya kalau yang mendukung saya untuk menggunakan metode-metode mengajar ini, saya mencoba nanti mungkin berdiskusi dengan teman rekan kerja saya yang kebetulan dia sudah menjadi instruktur untuk mengingatkan saya menggunakan metode-metode yang bervariasi. Juga mungkin saya nanti akan berdiskusi dengan guru-guru senior yang mungkin mereka lebih berpengalaman dalam mengajar anak-anak sehingga saya ada yang mengingatkan gitu instruktur juga rekan-rekan kerja untuk mengingatkan saya mengajar dengan metode yang bervariasi juga saya pun ingin meminta mereka untuk mengobservasi kelas saya sehingga apa yang saya lakukan itu sudah benar atau tidak mungkin seperti itu Bu. Iya, bagus sekali. Saya setuju dengan langkah yang akan Bu Tatin lakukan ke depannya ya, rencana Bu Tatin. Jadi, Bu Tatin sekarang sudah mempunyai ide tentang metode pembelajaran yang bisa membuat anak-anak tidak bosan mengikuti pembelajaran. Juga tadi ya, sebanyak mungkin mencari dukungan dari rekan-rekan sejawat supaya dapat masukan juga tentang bagaimana pembelajaran kita ke depannya. Iya betul Bu, terima kasih nih Bu. Saya jadi lebih bersemangat lagi setelah di coaching sama Ibu nih. Dan mempunyai ide-ide dalam Sama-sama. nanti memperoleh pengajaran dengan metode yang variasi.
Ya, sama-sama Bu Tatin ya. Nanti kita coba berdiskusi kembali ya Bu ya. Mungkin minggu depan. Saya juga penasaran. Ingin tahu bagaimana hasilnya ketika Bu Tatin sudah mencari referensi tentang metode pembelajaran dan bagaimana hasilnya ketika diterapkan di kelas. Respon anak-anak seperti apa dengan metode-metode pembelajaran yang baru. Oke, siap Bu. Senang sekali. Sepertinya nanti saya akan bercerita tentang bagaimana ketika melaksanakan metode pengajaran yang baru. Terima kasih nih Bu atas waktunya sudah Sama-sama coaching Bu. saya. Ya, sama-sama Bu. Tetap semangat. Sama-sama Bu, terima kasih Bu. Ya, alhamdulillah ya sudah selesai tadi kegiatan coaching hari ini. Bagus sekali Bu Eli dan juga Bu Tatin sudah memberikan sebagai perannya masing-masing. Nah, di sini tadi peran coach sudah bagus ya Bu ya, sudah bagaimana memunculkan 3 kompetensi yang diharapkan di dalam kegiatan coaching ini. Yaitu diantaranya 1 sudah menjadi pendengar yang aktif, kemudian kehadiran secara utuh, dan yang ketiga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, ada pertanyaan mungkin untuk Bu Eli ya. Nah, apa yang harus Ibu tingkatkan dan juga kompetensi apa yang akan dimunculkan pada kegiatan coaching hari ini? Ya, mungkin yang akan terus saya tingkatkan, Bu, dari kegiatan coaching yang barusan, itu dapat mengajukan lebih lagi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga lebih lagi menggali potensi coaching dan solusi yang didapatkan bisa lebih optimal melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Seperti itu, Bu. Ya, bagus sekali ya Bu ya. Tadi juga sebetulnya yang ditanyakan oleh Bu Eli sudah berbobot ya Bu ya. Tinggal mungkin apabila mau ditingkatkan lebih baik lagi. Nah, kemudian setelah melakukan coaching hari ini, apa harapan Ibu kepada coaching tadi? Harapan saya Koci dapat melaksanakan rencana aksi yang tadi sudah direncanakan, lalu dengan komitmen juga yang sudah diutarakan tadi bisa dilaksanakan sehingga permasalahan yang selama ini Koci hadapi bisa terselesaikan, Bu. Ya, bagus ya Bu ya, luar biasa sekali harapan-harapan Ibu ke depan. Semoga bisa terlaksana. Ibu sudah menjadi coach yang baik, sudah menjadi coach yang tadi sudah menjadi pendengar yang aktif, tidak memotong pembicaraan dari coach yang disampaikannya, dan juga semoga ada solusi-solusi ke depan yang bisa dilaksanakan oleh coach. Ya, terima kasih Bu Eli, Bu Tatin. Sama-sama Bu. Ya, Bu Tatin.